Namaku Bima. Aku hanyalah seorang pemuda desa yang merantau ke kota besar dengan harapan sederhana mengubah nasib. Di tengah hiruk-pikuk kota, takdir mempertemukanku dengan Rania, seorang gadis yang parasnya seindah hatinya. Dia datang dari keluarga berada. Dunianya jauh berbeda dari duniaku. Tapi cinta tak pernah mengenal kasta, bukan? Setiap kali aku memberanikan diri mendekatinya, Timan Temonia selalu menatapku dengan sinis. "Kamu siapa? Beraninya deketin Rania?" kata salah satu dari mereka, seolah aku ini hama yang harus disingkirkan. "Lihat penampilanmu, nggak selevel sama kita." Timpal yang lain, hinaan dan cibiran menjadi makanan sehari-hariku. Mereka bilang aku tak pantas. Aku hanyalah debu di hadapan kemewahan mereka. Sakit, tentu saja. Tapi setiap kali aku melihat senyum tulus Rania, semua rasa sakit itu seakan menguap. Cintaku padanya lebih besar dari ego mereka. Aku tak peduli apa kata mereka. Yang aku tahu, hatiku telah memilihnya. Aku melihat Rania bukan dari hartanya, tapi dari kebaikan hatinya yang tulus, yang tak pernah memandangku sebelah mata. Suatu sore, di sebuah taman kota yang ramai, aku mengumpulkan seluruh keberanianku. Aku tak punya bunga mahal atau cincin berlian. Aku hanya punya hati yang tulus. "Rania," kataku dengan suara bergetar, "aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Aku tak punya apa-apa untuk ditawarkan selain kesetiaan dan cinta yang tulus. Maukah kamu memberiku kesempatan untuk membahagiakanmu?" Di luar dugaanku, Rania tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Bima, aku tidak pernah melihatmu dari apa yang kamu punya atau tidak punya. Aku melihat ketulusan di matamu." Dan dengan satu anggukan, dia menerima perasaanku. Dunia terasa berhenti berputar. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan kami tak berjalan mulus. Kabar hubungan kami sampai ke telinga teman-teman Rania. Mereka semakin menjadi-jadi. "Rania, kamu sudah gila. Apa kata orang nanti kalau kamu pacaran sama orang kampung kayak dia?" Mereka terus mencoba memisahkan kami, menyebarkan gosip tak sedap, dan membuat Rania merasa tertekan. Rania memang sempat goyah, tapi aku selalu ada di sisinya. "Percayalah padaku," bisikku padanya. "Cinta kita lebih kuat dari omongan mereka." Aku bekerja lebih giat, bukan untuk membuktikan kepada mereka, tapi untuk menunjukkan pada Rania bahwa aku serius dan mampu menjaganya. Aku ingin membangun masa depan kami dengan tanganku sendiri. Setiap hinaan yang kuterima, kuubah menjadi bahan bakar semangat. Aku tak akan membiarkan siapapun merendahkan cintaku. Aku akan melamar Rania. Aku akan membuktikan bahwa niat baik dan hati yang tulus jauh lebih berharga dari sekadar status sosial. Aku harus bicara pada orang tuaku. Ini adalah langkah besar. Dengan restu mereka, aku akan kembali ke kota untuk melamar Rania secara resmi. "Rania, tunggu aku. Aku akan kembali untukmu," kataku sebelum berangkat pulang ke kampung halamanku, meninggalkan Rania dengan janji yang kupegang erat. Aku pulang ke desa, disambut hangat oleh udara sejuk dan pemandangan hijau yang kurindukan. Aku menceritakan semuanya kepada ayah dan ibu tentang Rania, tentang cinta kami, dan tentang semua rintangan yang kami hadapi. Mereka tersenyum bangga. "Anakku, jika hatimu sudah memilih, ayah dan ibu akan selalu mendukungmu. Pergilah, bawa keluarga besar kita untuk melamarnya." Hari yang ditentukan pun tiba. Aku kembali ke kota tidak sendirian. Beberapa mobil mewah beriringan memasuki gerbang rumah Rania. Aku turun dari mobil paling depan, diikuti oleh ayah, ibu, dan seluruh keluarga besarku.
Kami datang dengan membawa seserahan terbaik sebagai bukti keseriusan kami. Teman-teman Rania yang kebetulan ada di sana terperangah, mulut mereka ternganga tak percaya. Pria kampung yang selama ini mereka hina datang dengan rombongan besar yang terlihat sangat terpandang. Salah satu pamanku yang memang dikenal sebagai pengusaha sukses di kota menyapa mereka dengan ramah. Kebingungan mereka semakin menjadi saat ayahku turun dari mobil. Ayah, yang mereka kira hanyalah seorang petani biasa, ternyata adalah juragan tanah dan pemilik perkebunan terluas di seluruh provinsi. Ya, aku adalah anak dari salah satu orang terkaya di kampungku. Bahkan, mungkin di seluruh daerah. Selama ini, aku hanya ingin hidup mandiri tanpa membawa nama besar keluarga. Seketika, wajah-wajah sombong itu berubah pucat. Mereka mendekatiku dengan kepala tertunduk. "Bima, maafkan kami," kata salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Kami tidak tahu. Kami benar-benar minta maaf telah merendahkanmu." Mereka semua menunduk malu, tak berani menatap mataku. Aku hanya tersenyum tipis. Aku memandang Rania yang berdiri di ambang pintu dengan air mata bahagia. Aku menghampirinya, menggenggam tangannya, dan berkata di hadapan semua orang, "Aku tidak pernah peduli dengan apa yang mereka katakan. Karena yang aku cintai adalah kamu, Rania, bukan karena statusmu, tapi karena hatimu." Lamaran itu diterima dengan penuh sukacita. Akhirnya, cinta kami menang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak diukur dari hartanya, tetapi dari ketulusan hatinya. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, karena kita tidak pernah tahu halaman berharga apa yang tersembunyi di dalamnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.